Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Warnain yang telah memberikan tugas ini kepada kami semua. Kemudian terima kasih lagi kepada Bapak Andi Warnain serta rekan-rekan yang sangat saya cintai yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempresentasikan tugas dengan judul mengelola pesan komunikasi. Untuk menyingkat waktu, oke, langsung saja kita menuju ke pokok pembahasan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dari mengelola pesan komunikasi. Proses pengelolaan sumber daya komunikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan yang terjadi dalam berbagai konteks. Ada berbagai macam konteks. Yang pertama yaitu berupa individual atau berupa tatap muka, kemudian berorganisasi, governmental, sosial atau internasional. Tingkatan-tingkatan dari yang rendah hingga sampai yang tinggi dalam mengelola pesan komunikasi. Semakin tinggi jabatan yang kita miliki, kemudian kita sampai berbicara di tingkat internasional, kita pun ketika dalam menyampaikan atau mungkin mengelola pesan yang kita terima dari orang lain itu berbeda ketika kita hanya berbicara individual atau berbicara dengan orang lain tanpa hal yang resmi. Kalau kita berbicara dengan teman kita individual atau mungkin sosial, itu beda jauh sekali dengan ketika kita berbicara di hadapan orang-orang yang berpangkat, mungkin ketika berada di tingkat internasional. Seperti itu, adab dan etikanya itu lebih diutamakan ketika kita berbicara di tingkat internasional. Kemudian cara kita menyampaikan itu etika, adabnya juga lebih ditekankan. Kemudian ketika kita akan menyampaikan itu caranya seperti apa, kemudian mengelola pesan dengan baik itu seperti apa, itu sangat jauh berbeda ketika kita berbicara dengan teman kita. Karena ketika kita berbicara dan sudah berada di tingkat yang tinggi atau mungkin internasional, itu apapun yang kita bicarakan atau komunikasikan akan ada suatu pokoknya ketika kita berada di tingkat internasional itu tanggung jawabnya sangatlah besar, dan apa yang kita sampaikan itu akan dipertanggungjawabkan. Bahkan ketika kita berbicara mungkin nyeleweng dan gak sesuai dengan tema, bisa jadi kita akan ditertawakan, dihinakan kalau sampai apa yang kita bicarakan itu menyangkut suatu perkara yang tidak baik. Bisa-bisa dampak negatifnya akan kita rasakan sendiri. Seperti itu. Mengacu pada pengertian tentang bagaimana orang mengelola proses komunikasi melalui konstruksi makna tentang hubungan mereka dengan orang lain dalam situasi yang beragam, memberikan arah bagaimana orang bekerja dalam berbagai konteks dapat berkomunikasi secara efektif, efisien, dan produktif. Di sini nanti kita juga akan diajarkan bagaimana cara ketika kita berkomunikasi dengan jelas, yang intinya dapat dipahami oleh orang lain dan tidak terbelit-belit, efektif, efisien, dan produktif. Seperti itu. Oke, pengelolaan di sini kemudian ada dua model dalam penyusunan pesan, yakni penyusunan pesan yang bersifat informatif dan penyusunan bersifat persuasif. Yang pertama, pengelolaan informatif. Model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Proses lebih banyak bersifat difusi, sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon yang kurang populer di kalangan masyarakat. Model pemrosesan informatif
ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengelola, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Kemudian yang kedua, model pengelolaan pesan bersifat persuasif atau mengajak. Persuasif sendiri kan memiliki arti untuk mengajak, bukan ya intinya juga mengelabui orang lain, juga bisa memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat. Pesan yang bersifat persuasif memiliki sebuah proposisi di sini ada, yang di sini ialah apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya. Artinya setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Jadi kalau pengelolaan pesan persuasif yang dapat saya pahami, mungkin ketika ada perbedaan dalam ketika kita berkomunikasi, maka harus ada titik yang harus disamakan sehingga memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak dari beberapa pendapat yang berbeda menuju pendapat yang sama atau satu titik tujuan. Seperti itu. Ada 4 macam penyusunan pesan bersifat informatif. Ada 4. Yang pertama, secara order. Penyusunan pesan yang melihat kondisi tinjauan atau ruang seperti internasional, nasional, dan daerah. Kedua, tim order. Penyusun pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Yang ketiga, deductive order. Penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus, misalnya penyusunan GBHN. Inductive order. Itu yang keempat, ya, inductive order. Kebalikan dari deductive order, penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal yang khusus kepada yang bersifat umum. Model penyusunan pesan informatif biasanya banyak dilakukan dalam penulisan berita dan artikel oleh para wartawan dengan memakai model piramida terbalik. Dalam penulisan berita, model straight news, penyampaian pesan bergerak dari yang sangat penting kepada yang kurang penting dengan menjawab 5W, 1H. What, who, why, when, and how. Jadi kalau yang inductive order ini yang saya pahami mungkin yaitu berupa wawancara yang nanti akan ditulis tangan, yang datanya juga insya Allah akurat. Karena apa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan cara inductive order ini, kita itu mendapatkan informasi secara langsung, berbicara kepada narasumber itu langsung, sehingga apa yang kita dapatkan itu ya akurat, seperti itu, tidak ada keraguan sama sekali. Kemudian yang kedua, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai teknik persuasi, antara lain frill appeal, metode penyusunan atau penyampaian pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan pada khalayak, yaitu yang A. Yang B, emotional appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha mengunduh emosional khalayak. Bentuk lain dari emotional appeal ialah propaganda. Yang C, reward appeal, cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan menawarkan janji-janji pada khalayak. Mengenai metode reward appeal, Hetman and Garner 1975 dalam risetnya menemukan bahwa khalayak cenderung menerima pesan atau ide yang penuh janji-janji daripada pesan yang disertai ancaman. Yang keempat, atau D, motivational appeal, teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang dibuat bukan karena janji-janji tapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. Kelima, humorous appeal, teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang disertai dengan gaya humor sehingga dalam penyampaian pesan khalayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor mudah diterima, enak, dan menyegarkan, tetapi diusahakan jangan sampai terjadi humor yang lebih dominan daripada materi yang ingin disampaikan. Ya, benar-benar yang pesan yang sangat-sangat mudah untuk dicerna oleh pikiran, yaitu bagaimana caranya kita menyampaikan dengan
baik dan benar. Enggak hanya garing saja seperti itu atau mungkin datar, karena ketika kita menyampaikan pesan datar itu juga membuat audien itu merasa kayak bosen, bahkan apa yang kita sampaikan mungkin nanti tidak akan sampai kepada pemikiran-pemikiran para audien karena yang kita sampaikan datar. Namun ketika kita menyampaikannya dengan cara humoris tapi nggak sampai humor tersebut itu melenceng dari materi yang kita sampaikan, tetap berkesinambungan, cuma untuk menyelah-nyelah jadi humor itu hanya untuk menyelah-nyelah mungkin ketika audien itu bosan atau mungkin kelelahan, bahkan ketika kita menyampaikan itu gak ada humor-humornya itu bisa sampai mereka mengantuk. Oleh karena itu di sela-sela materi yang kita akan sampaikan atau komunikasi yang kita sampaikan harus diikut sertakan berupa humor seperti itu, enggak garing datar seperti itu. Kemudian kita sebagai seorang penyuluh harus bisa membuat inovasi. Ini slide yang kelima ya. Inovasi itu bukan hanya berupa penemuan, itu masih belum dikatakan komunikasi. Jadi yang bukan dikatakan inovasi. Inovasi itu bukan hanya berupa penemuan, tapi inovasi itu berupa dua apa aja, pembaruan dan manfaatnya, keuntungannya. Percuma kita bisa menemukan inovasi, namun kita nggak bisa bersosialisasi atau menyuluhkan inovasi yang kita temukan. Itu yang pertama. Terus percuma kita menemukan inovasi tapi tidak dapat menguntungkan masyarakat. Menguntungkan dalam artian mudah untuk dikerjakan, kemudian mudah untuk harga yang tidak terlalu mahal mungkin, kemudian ya seperti itu contohnya. Di sini saya juga akan menjelaskan ciri-ciri inovasi yang sesuai untuk pesan penyuluhan. Keuntungan yang barusan saya jelaskan. Jadi inovasi harus berupa keuntungan, bukan hanya kita menciptakan saja tapi kita tidak bisa menyampaikan serta menguntungkan bagi para masyarakat. Kemudian profit dan benefit, itu profit manfaatnya, kompatibilitas atau keselarasan. Kemudian yang keempat, kompleksitas atau suatu paket sederhana yang menyeluruh, mudah untuk dipahami, sederhana, mudah dicoba dan dapat diamati. Seperti itu ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah kebenaran, maka sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika apa yang saya sampaikan ini merupakan kesalahan, sesungguhnya itu adalah kebodohan dari diri saya sendiri. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.